Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya, untuk kali ini kalian harus tetap semangat, energinya ditingkatkan ya. Insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi relasi dan fungsi. Kemarin kalian sudah belajar ya tentang relasi dan cara menyatakannya. Mudah-mudahan kalian memahami hal tersebut. Intinya kalau kalian memahami relasi dan cara menyatakannya, insya Allah untuk materi kali ini yaitu mengenai fungsi, kalian akan memahami secara maksimal. Untuk materi kali ini mengenai fungsi, kalian harus pahami apa itu fungsi, kemudian nanti kalian akan mencari apa itu domain, kemudian kalian akan mencari apa itu kodomain, kemudian kalian akan mencari apa itu rank. Oke, semoga saja kalian bisa belajar maksimal hari ini. Jangan lupa untuk selalu bersyukur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita sudah belajar pada pertemuan sebelumnya mengenai relasi. Nama relasi yaitu hubungan, yaitu kalian menghubungkan dua himpunan antara himpunan A dan himpunan B. Kalian pada pertemuan sebelumnya juga sudah belajar menyatakan relasi ya. Ada berapa cara? Yaitu ada 3 cara menyatakan relasinya. Pertama dengan menggunakan diagram panah, yang kedua dengan menggunakan himpunan pasangan berurutan, dan yang ketiga dengan menggunakan diagram kartesius. Untuk kali ini kita akan belajar mengenai fungsi. Nama lain fungsi yaitu pemetaan atau pemetaan. Kemudian kita tahu bahwasanya untuk penerapan konsep fungsi ini dalam kehidupan sehari-hari adalah banyak sekali. Salah satu contohnya adalah fungsi antara nama orang dan bulan lahir. Tentunya di situ kita bisa menghubungkan antara orang dan bulan lahirnya. Oke, selanjutnya kita akan memahami lebih jauh mengenai pengertian fungsi ya. Di sini ada kasus nyata untuk penerapan konsep fungsi di sini. Zidan lahir pada bulan Maret, kemudian Ivan lahir pada bulan Januari, dan seterusnya sampai dengan Ridwan. Kemudian kita akan membuat diagram panah dari pernyataan di sini ya. Kita akan membuat diagram panahnya, yaitu ada 2 himpunan, yaitu nama orang dan nama bulan di sini ya, bulan lahir ya. Kemudian kita akan hubungkan antara nama orang dan bulan lahirnya yang sesuai. Kemudian kita tahu relasinya yaitu menggunakan kata lahir pada bulan. Kita akan hubungkan sesuai dengan pernyataan-pernyataan yang ada di sini. Misalkan untuk Zidan ini lahir pada bulan Maret. Kemudian Ivan lahir pada bulan Januari. Kemudian Rizky lahir pada bulan Desember. Kemudian Tono lahir pada bulan Januari. Dan yang terakhir yaitu Ridwan lahir pada bulan Agustus. Berarti ini merupakan salah satu contoh, yaitu contoh mengenai fungsi atau pemetaan. Berarti kita bisa menghubungkan antara 2 himpunan tersebut, yaitu dari himpunan A yang nama-nama orang dengan himpunan B yaitu nama bulan lahir. Oke, kita akan melanjutkan mengenai fungsi. Kita tahu bahwasanya untuk diagram panah ini merupakan contoh dari relasi dan fungsi ya. Kemudian pada diagram panah ini ada beberapa pengertian atau tambahan materi, yaitu ada istilah domain atau daerah asal, kemudian kodomain daerah kawan, kemudian rank atau daerah hasil. Kemudian kita lihat di sini untuk domain atau daerah asal, yaitu kalian lihat di bagian himpunan A, yaitu di sebelah kiri. Berarti ini domain atau daerah asalnya kita tulis semua di sini, yaitu ada Zidan, Ivan, Rizky, Tono, dan Ridwan. Kemudian kodomain atau daerah kawan adalah sebelah kanan, yaitu yang himpunan B. Kalian berarti harus menulisnya semuanya, yaitu dari Januari, Februari, Maret sampai dengan Desember. Kita tulis di sini, penulisannya menggunakan kurung awal ya. Kemudian yang terakhir, rank atau daerah hasil, yaitu yang sebelah kanan yang ada anak panahnya. Ingat untuk rank daerah hasil adalah sebelah kanan yang ada anak panahnya. Berarti di sini untuk rank atau daerah hasilnya yaitu Januari, kemudian Maret, Agustus, dan Desember.
Itu mengenai domain, kodomain, dan rank. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dengan baik. Oke, selanjutnya kita akan mengetahui pengertian fungsi ya. Jadi kita sudah mengetahui contoh mengenai fungsi, yaitu antara hubungan nama orang dan bulan lahir di sini. Kita sudah menghubungkannya dengan menggunakan diagram panah. Kemudian pengertian fungsinya sebagaimana? Suatu relasi dari himpunan A ke B disebut fungsi jika setiap anggota himpunan A mempunyai tepat satu pasangan pada himpunan B. Maksudnya apa? Kita lihat di sini ada dua himpunan, yaitu himpunan A dan B, ya kan? Di sini untuk himpunan A nama orang, himpunan B yaitu nama bulan lahir. Ini disebut fungsi jika anggota A ini mempunyai tepat satu pasangan saja. Berarti hanya mempunyai satu pasangan. Berarti tidak boleh lebih dari satu, tidak boleh ada yang kosong seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, apa itu mengenai fungsi. Selanjutnya kita akan memahami lebih jauh mengenai fungsi. Di sini ada kasus pertama. Lukman dan Santi adalah anak-anak yang pandai. Rio dan Santi keduanya berbadan tinggi, sedangkan Lukman dan Rio adalah anak-anak yang rendah hati. Pertanyaannya adalah, buatlah relasi dengan diagram panah yang menghubungkan anak dengan sifatnya. Kemudian yang kedua, siapakah anak yang berbadan tinggi dan rendah hati? Yang ketiga, apakah relasi yang dibuat termasuk fungsi? Berarti langkah pertama kita akan membuat diagram panah terlebih dahulu yang menghubungkan antara nama anak dan sifatnya. Kita akan membuat diagram panahnya, yaitu menggunakan kata penghubung mempunyai sifat atau relasinya mempunyai sifat. Kemudian kita tulis anggota himpunan A, yaitu nama-nama orang. Kemudian anggota himpunan B ini merupakan sifat-sifatnya. Kemudian kita hubungkan sesuai dengan pernyataannya, yaitu Lukman dan Santi adalah anak yang pandai. Kita hubungkan dengan menggunakan garis. Kemudian Rio dan Santi keduanya adalah berbadan tinggi. Kita hubungkan Santi tinggi, Rio tinggi. Kemudian yang terakhir Lukman rendah hati, kemudian Rio juga rendah hati. Berarti ini sudah selesai untuk bagian A, membuat diagram panah. Kemudian kita akan mengetahui siapakah anak yang berbadan tinggi dan rendah hati. Ternyata kita ketahui untuk anak yang berbadan tinggi dan rendah hati yaitu Rio, ya kan? Kemudian relasi ini apakah termasuk fungsi? Ini bukan fungsi. Karena apa? Karena di sini untuk Lukman mempunyai dua pasangan atau mempunyai dua garis, yaitu pandai dan rendah hati. Di sini juga Santi mempunyai dua garis, yaitu pandai dan tinggi. Intinya untuk yang disebut fungsi, himpunan A ini harus mempunyai satu pasangan saja, ya kan? Apabila lebih dari satu pasangan, maka itu bukan fungsi. Kemudian apabila kosong, itu juga bukan fungsi. Oke, kita lanjutkan untuk kasus yang kedua di sini. Nyatakan relasi dari himpunan A ke himpunan B dalam bentuk diagram panah. Kemudian analisis apakah relasi yang terbentuk merupakan fungsi. Kita akan membuat tiga pernyataan ini dengan menggunakan diagram panah. Di sini ada himpunan A dan B. Relasi yang pertama adalah kuadrat dari, relasi yang kedua adalah setengah dari, relasi yang ketiga adalah faktor dari. Ini merupakan soal yang kemarin ya. Kita akan ulang kembali di sini. Kita akan membuat relasinya terlebih dahulu dengan diagram panah. Berarti kita tulis sesuai dengan anggotanya, yaitu himpunan A dan himpunan B di sini. Kita tulis semuanya. Kemudian setelah kita tulis, kita hubungkan yang sesuai dengan relasinya di sini. 1 kuadrat dari berapa? 1 kuadrat dari 1. Kemudian 4 kuadrat dari berapa? 4 itu kuadrat dari 2. Kemudian 5 tidak ada, adanya itu 9. 9 kuadrat dari 3. Kemudian 16 kuadrat dari 4. Berarti ini udah untuk yang kuadrat dari. Selanjutnya yang setengah dari. 1 ini setengah dari 2. Kemudian 4 setengah dari 8. Kemudian 5 setengah dari 10 ya. Kemudian kita lanjut yang faktor dari. 3 faktor dari 6.
kemudian 4 faktor dari 8, kemudian 4 faktor dari 20, kemudian 10 faktor dari 20. Oke, itu berarti sudah terbentuk relasinya. Kemudian kita analisa atau analisis bersama-sama apakah ketiganya merupakan fungsi. Ingat, untuk mengetahui apakah itu fungsi, syaratnya adalah himpunan A atau yang sebelah kiri ini harus mempunyai pasangan, dan pasangannya hanya satu saja. Kita cek untuk bagian pertama ini, apakah ini fungsi. Ini bukan fungsi. Karena apa? Karena ada anggota himpunan A yang tidak punya pasangan di sini. Ini kosong, tidak ada garisnya. Ini juga tidak ada yang 22, berarti ini bukan fungsi ya. Kemudian yang kedua, apakah ini fungsi? Kita cek, ini fungsi. Karena apa? Karena anggota himpunan A mempunyai tepat satu pasangan saja, mempunyai satu garis saja. Ini jelas. Kemudian kita cek yang ketiga, apakah ini fungsi? Ini bukan fungsi, ini bukan pemetaan. Jadi ini kenapa ini bukan pemetaan atau bukan fungsi? Karena ada himpunan A, ada anggota himpunan A yang mempunyai pasangan lebih dari satu, yaitu angka 4. Ini pasangannya yaitu dengan angka 8 dan pasangannya dengan angka 20. Berarti ini bukan fungsi. Selanjutnya kita pada kasus yang terakhir, yaitu kasus yang ketiga di sini. Ini merupakan soal sebelumnya, tetapi itu pertanyaannya akan dirubah, yaitu menentukan domain, kodomain, dan rank. Di sini ya, kita perhatikan untuk diagram panah yang pertama ini. Kita ketahui untuk diagram panah ini, untuk domainnya atau daerah asalnya adalah himpunan A-nya. Kita tulis semuanya dari 1, 4, 5, 9, 16, 22. Kita tulis dengan kurung kurawal. Kemudian kodomainnya daerah kawan, yaitu yang sebelah kanan, yaitu himpunan B. Kita tulis semua anggotanya, yaitu angka 1, 2, 3, 4, 5 dengan menggunakan kurung kurawal. Sedangkan untuk yang rank atau daerah hasil adalah yang himpunan B yang ada anak panahnya, yaitu angka berapa saja? Angka 1, 2, 3, dan 4. Berarti ranknya itu. Kemudian untuk yang diagram panah yang kedua, domainnya atau daerah asal, yaitu yang sebelah kiri, kita tulis semuanya. Kemudian untuk kodomain atau daerah kawan, yaitu yang sebelah kanan, kita tulis semuanya dari angka 1, 2, 8, 10, dan 15. Ingat menggunakan kurung kurawal. Kemudian daerah hasil atau ranknya yang sebelah kanan yang ada anak panahnya, yaitu angka berapa saja? Angka 2, 8, dan 10. Kemudian yang terakhir, diagram panah yang terakhir, kita peroleh untuk domainnya atau daerah asalnya, yaitu yang sebelah kiri, yaitu himpunan A. Kita tulis semuanya, yaitu 3, 4, 10. Kodomainnya sebelah kanan kita tulis semuanya. Kemudian ranknya atau daerah hasil sebelah kanan yang ada anak panahnya, yaitu angka 6, 8, dan 20. Itu mengenai fungsi, kemudian domain, kodomain, dan rank. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dengan baik. Intinya untuk fungsi atau nama lainnya pemetaan ini harus kalian pahami bahwasanya disebut fungsi apabila anggota himpunan A di sini, sebelah kiri ini, mempunyai tepat satu pasangan saja. Berarti tidak boleh lebih dari satu dan tidak boleh kosong anak panahnya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian.